Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian rutin pada maghrib Masjid Al-Ihsan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama untuk memanjatkan rasa syukur kita atas semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan ketika kita tidak meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan. Sehingga dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan taufiknya agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena di dalam diri Nabi SAW terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bahkan beliau merupakan wujud nyata dari Al-Quran. Pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran itu semua bisa kita lihat pada diri pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya ini merupakan jadwalnya Ustadz Ibnu Shaleh, tapi beliau berhalangan hadir karena sedang safar ke Yogyakarta, sehingga barangkali Bapak Ibu yang ingin menyimak kajian beliau dengan terpaksa digantikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan serial akhlak Nabi, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana Nabi SAW berperan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai seorang suami di dalam rumahnya, di mana beliau tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, dan beliau juga tidak segan untuk melakukan sesuatu dengan tangan beliau sendiri, seperti menjahit baju, sendal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemarin kita menyampaikan bahwa beliau begitu sederhana dari segi penampilan, sehingga beliau dengan para sahabatnya itu tidak bisa dibedakan, tidak ada perbedaan yang mencolok. Secara pakaian kurang lebih sama.
sehingga ketika ada orang yang mencari beliau, maka beliau harus orang tersebut harus bertanya dulu, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad, ya. Karena artinya saking beliau tidak berbeda dengan para sahabatnya dari segi pakaian, ya. Beliau pandai menyesuaikan diri dengan para sahabatnya, sehingga para sahabat tidak minder dan lain sebagainya. Kemudian akhlak Nabi yang akan kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak beliau, adalah mengomentari makanan, dimana kadang kita tidak menyadari, ya, ketika kita mendapati atau mencicipi suatu makanan yang ada di hadapan kita, lisan kita seakan-akan secara otomatis, ya, mengomentari makanan tersebut, ya. Bahkan pengomentaran terhadap makanan ini atau celaan terhadap makanan itu bahkan menjadi tontonan, ya. Ada acara TV di mana ada peserta yang belajar memasak, ya, kemudian dicicipi hasil masakannya oleh juri, kemudian ada keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, ya. Barangkali untuk mengomentari hanya untuk memberikan masukan, ya, mungkin dengan kata-kata yang baik, ya. Toh juga nanti yang menentukan adalah nilainya, bukan kata-katanya tersebut, ya. Atau mungkin ingin menguji mental, ya, dari peserta, ya. Tapi caranya tidak demikian, karena yang dikomentari adalah hasil makanan tersebut, ya. Tentu kita melihat tayangan tersebut, ya, itu kita bisa membandingkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat menghormati makanan, di mana banyak riwayat dan kesaksian para sahabat Nabi dalam hal makanan, di mana beliau sangat sederhana, ya. Beliau makan apa yang ada di rumahnya. Sedangkan beliau ketika menjadi Rasul, ya, itu beliau tidak bisa mencari ma'isyah lagi, tidak bisa mencari penghidupan, dan harta beliau ya dari ghanimah yang bagiannya kecil, ya. Jadi dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh istri beliau sendiri, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma syabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubid." Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kenyang sejak tiba di Madinah dari makanan gandum untuk 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari gambaran ini saja kita sudah bisa menerka bagaimana kehidupan beliau dalam hal makanan. Maka kadang kita pernah mendengar bahwasanya ketika Nabi SAW pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Ketika dijawab tidak ada makanan, maka beliau, kalau begitu aku puasa. Maka dari situlah kemudian para fuqaha, para ulama ahli fiqih mengistimbat hukum, mengambil intisari hukum, bahwasanya puasa sunnah tidak perlu niat sebelum subuh, tidak perlu di malamnya berniat. Jadi seketika kapan ingin, tiba-tiba kok belum makan, ya, dari subuh sampai misalkan jam 7 belum ada makan dan ingin puasa secara tiba-tiba, maka diperbolehkan, ya, puasa sunnah. Inilah kondisi Nabi SAW, bahkan alu Muhammad, ya, keluarga Nabi, artinya Nabi dan istrinya, ya, sejak tiba di Madinah.
tidak merasakan kenyang secara berturut-turut 3 hari. Berarti 2 hari kenyang, 1 hari tidak kenyang. Atau 1 hari kenyang, besoknya tidak kenyang, besoknya kenyang, dan seterusnya. Jadi yang berturut-turut itu tidak ada ya. Sampai beliau wafat ya. Berarti beliau hijrah sampai beliau wafat berarti 10 tahun ya. 10 tahun di Madinah beliau ya tidak merasakan kenyang selama berturut-turut dalam 3 hari. Itu artinya beliau ya memang tidak memiliki makanan yang cukup ya. Maka beliau adalah pribadi yang sederhana. Mungkin kemarin sudah kita bahas sampai alas untuk tidur beliau itu membekas di pipi ya. Saking, berarti kan menggambarkan bahwasanya alas beliau itu keras ya, alas untuk tidurnya keras sampai mengecap di wajah beliau. Dari segi makanan juga sama ya. Beliau seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin kaum muslimin, tetapi beliau tidak semena-mena dengan jabatannya ya. Tidak semena-mena ya. Ya bisa saja kalau beliau memanfaatkan para sahabat, ayo para sahabat, siapa yang mau mau mendapatkan pahala sekian-sekian, ayo sini sedekah sama saya. Nabi tidak seperti itu. Padahal mungkin ya sahabat pasti mau, bahkan walaupun tidak diiming-imingi pahala atau apa, pasti sahabat mau memperhatikan, pasti mau memberikan harta bendanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hal tersebut pasti dilarang oleh Nabi ya, karena menjaga harga diri, muruah beliau. Seperti mungkin yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi memiliki kekuasaan tertentu, sehingga dengan kekuasaannya dia bisa meraup keuntungan dunia untuk pribadinya, untuk keluarganya. Tetapi tidak dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan keluarganya bersabar atas cobaan kemiskinan yang mendera pada beliau. Kemudian datang juga gambaran dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau yang selalu membersamai Nabi. Abu Hurairah yang hidupnya bertemu dengan Nabi singkat, tetapi karena selalu menyertai Rasulullah SAW sehingga menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi ma syabi'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu thalathata ayyamin tiba'an min khubzi hintatin hatta faraqa dunya. Hadis riwayat Muslim. Demi jiwa Abu Hurairah yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang untuk 3 hari berturut-turut dari makanan gandum sampai beliau meninggal ya. Jadi secara makna itu sama dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, tetapi perawi dari kalangan sahabatnya berbeda ya. Dan juga perawi terakhirnya juga berbeda. Kalau yang ini riwayat Muslim, kalau yang tadi riwayat Imam Bukhari. Tapi secara makna itu sama ya. Artinya memang beliau memiliki keadaan yang sedemikian ya. Kesaksian dari keluarganya sendiri dan juga kesaksian dari sahabat yang selalu membersamai beliau, yaitu Abu Hurairah ya. Alhamdulillah kita selalu ada makanan ya, yang bisa kita makan untuk keluarga kita, bahkan mungkin sehari 3 kali ya. Jadi sehari bisa kenyang terus ya, bahkan mungkin sampai 1 bulan dan seterusnya. Mungkin hanya di akhir bulan saja ya, lauknya mungkin tempe ya. Walaupun kita sebagai orang Pekalongan ya sarapannya megono ya dan gorengan ya. Alhamdulillah kenyang ya.
walaupun cuman megono dan tempe goreng ya, sebagai orang Pekalongan ya. Tapi kita alhamdulillah merasakan kenyang dan bisa beraktivitas, bisa bersekolah ya, bisa bertumbuh ya menjadi seseorang yang kemudian bisa menjadi seorang kepala keluarga dan seterusnya dengan makanan yang sederhana ya. Jadi bahkan Nabi SAW lebih sederhana dari itu ya. Diriwayatkan 3 hari tidak pernah 3 hari berturut-turut ya, berarti 2 hari kenyang, seharinya tidak kenyang ya, atau mungkin puasa ya. Sehingga beliau termasuk sering melakukan puasa. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena kehidupan beliau yang terbatas dengan makanan ya, dan memang kalaupun tidak terbatas ya beliau tetap menghormati makanan, karena makanan yang ada di hadapan beliau itu melalui proses yang panjang, apalagi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian mencela makanan, itu adalah karunia dari Allah, rezeki dari Allah, berarti kita mencela yang memberi makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau makanan tersebut melalui proses yang sangat panjang. Kalau kita mungkin orang Indonesia makannya padi, makannya beras ya. Bagaimana beras itu ditanam ya? Selama prosesnya bagaimana, tanahnya harus dibajak dulu ya. Kemudian ditandur ya, diberikan air yang mengalir. Kemudian ditunggu sampai panen beberapa bulan ya. Kemudian pas udah waktunya panen belum tentu bisa dipanen semua, atau semasa sudah kelihatan bulir-bulir padinya itu harus dilindungi dari hama-hama, hama burung, hama yang lainnya. Jadi prosesnya panjang sekali. Belum nanti ketika sudah dipanen dipisahkan dari gabahnya, diproses, kemudian dipacking dan dikirim. Bisa jadi beras yang kita makan dari daerah lain, bukan dari Pekalongan. Mungkin dari Jawa Barat, dari Jawa Timur ya. Artinya memiliki proses yang sangat panjang. Belum ketika dimasak ya. Beras dimasak ya, dicuci, kemudian pakai panci, banyak akan detail kalau kita jabarkan satu persatu. Gasnya bagaimana ya, kemudian kompornya yang buat itu banyak. Jadi satu piring makanan kalau kita turunkan ya, itu bisa banyak orang yang terlibat di situ, maka tidak patut bagi kita untuk kemudian mencela makanan tersebut. Maka bagaimana kalau kita kemudian menemukan makanan yang tidak sesuai dengan lidah kita atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka Nabi SAW sudah memberikan contohnya kepada kita, bahwasanya beliau tidak mengomentari buruk makanan. Kita bacakan hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau suka, beliau memakannya. Jika beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Jadi seperti itu. Misalkan beliau menemukan misalkan kita keasinan ya sudah ditaruh lagi ya. Mungkin bisa disuapin istrinya ya, dicoba sendiri, oh ternyata keasinan ya. Dan beliau kalau suka beliau makan. Jadi tandanya gampang, kalau Nabi SAW itu suka, Nabi makan. Tapi kalau sekiranya kok dilihat atau setelah dicicipi tidak cocok dengan lidah, maka beliau ya ditinggalkan, tidak berkata apa-apa, tidak mengomentari apa-apa. Karena tadi kalau dikomentari ya itu panjang ya.
Kalau kita apalagi orang Indonesia kan kalau makan ada kerupuknya, nasi, ada lauknya, ada sambelnya ya. Itu nanti kerupuk kan berarti ada orang yang buat kerupuk ya. Kemudian lauk misalkan ikan berarti ada nelayan yang nangkap ikan ya. Berarti banyak proses ketika makanan hadir di depan kita itu melalui proses yang panjang. Yang pertama terutama itu adalah karunia dari Allah SWT dan itu memang rezeki kita. Yang kedua, di balik makan tersebut banyak orang yang berjasa. Maka Nabi mencontohkan dan ini tentu tidak mudah bagi kita ya, apalagi yang tentu kita secara spontan ya mengomentari makanannya begini begitu ya. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya ukuran atau kategori mencela makanan adalah ketika seorang mengatakan terlalu asin ya, atau kurang garam, atau terlalu asam, atau terlalu encer, ini kurang kental kuahnya ya, atau kemudian belum matang ya. Ini menurut Imam An-Nawawi ini termasuk dari mencela makanan. Artinya memang betul-betul kita ya tidak bisa ya kemudian mengomentari makanan kecuali memang kita memberikan masukan ya kepada orang tersebut untuk yang memasak ya, untuk memberikan masukan, mungkin kalau ditambah ini akan lebih enak dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang atau lebih gurih atau lebih dan lain sebagainya ya. Itulah apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengenai akhlak terhadap makanan ya. Maka dengan akhlak yang luar biasa ini tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyia-nyiakan makanan ya. Yang ada beliau makan ya. Yang tidak ada beliau tidak mencari ya. Dan Nabi SAW adalah pribadi yang patut kita contoh sebagai pengikut beliau. Kemudian ada di mana episode di mana Nabi SAW ya, diberikan suatu makanan ya, oleh istri beliau Maimunah radhiyallahu an, di mana beliau dihidangkan kadal gurun ya, dop yang dipanggang kepada beliau. Jadi dop ini berbeda dengan biawak ya. Jadi kadal gurun itu ya mungkin pernah lihat kartun itu ya, kartun apa itu, Oscar itu ya, Oscar Oasis itu ya. Ya kadal gurun, kadal yang hidupnya di gurun ya. Itu kan makannya kan ini tuh apa, tumbuh-tumbuhan apa ya, tanaman, makannya rumput. Ya, sedangkan biawak yang kita kenal itu adalah pemakan daging ya, atau karnivora ya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa dop itu boleh dimakan ya mungkin bisa dipelajari lagi apakah memang sama dengan biawak di kita. Padahal kadal gurun yang di sana makannya suket ya, atau rumput atau tanaman, sedangkan yang di sini makannya adalah makan apa ya, mungkin ayam ya, ayam masih hidup atau daging lah ya. Tetapi setelah dihidangkan Nabi SAW tidak menyentuhnya sama sekali ya. Kemudian karena sahabat Khalid bin Walid tentunya penasaran ya, ingin tahu, karena kalau Nabi tidak memakan itu ada kemungkinan apakah memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memang kenapa, apakah beliau memang tidak suka. Jadi ada kemungkinannya seperti itu, karena kalau Nabi tidak mau makan bisa, kalau tidak dikonfirmasi ya bisa jadi dipahami sebagai sesuatu yang haram yang tidak boleh dimakan. Makanya untuk memastikan hal tersebut, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an, beliau bertanya, apakah beliau tidak makan apakah karena haram wahai Rasulullah ya. Maka Nabi SAW ya, menjawab dengan bahasa yang sangat halus ya, ketika menolaknya, bukan karena dagingnya alot ya mungkin, atau mungkin
teksturnya keras ya, atau dan lain, atau mungkin rasanya mungkin pahit dan lain sebagainya, tetapi beliau mengomentari dengan menjawab, tidak, akan tetapi dhab ini, kadal gurun ini tidak ada di kampungku ya, sehingga aku kurang suka ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan makanan yang tidak beliau suka ya. Beliau mencari jawaban yang sekiranya tidak mencela makanan yang sudah dihidangkan, sehingga beliau mengatakan tidak, karena tidak pernah mencoba ya. Mungkin kalau kita dihidangkan sesuatu makanan yang tidak kita suka ya, mungkin pete ya, atau jengkol ya, mungkin kita bisa mengatakan saya tidak terbiasa makan itu ya. Bisa juga tidak ingin mungkin menimbulkan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Artinya beliau mencontohkan, bahkan dalam mengomentari makanan pun beliau menggunakan bahasa yang sangat halus ya. Tentunya untuk menjaga perasaan orang yang memberi ya. Mungkin sudah dimasakkan capek-capek, mungkin sudah dihidangkan hidangan yang spesial ya, tetapi ternyata tidak dimakan ya, maka beliau menjaga perasaan orang yang memasak ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara akhlak Nabi yang barangkali di kehidupan kita dewasa ini itu sangat jauh ya dipraktekkan oleh kaum muslimin ya. Bahkan banyak sekali yang tidak memperhatikan adab-adab makanan ya. Maka ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi cerminan bagi diri kita, di mana beliau sangat menghormati makanan ya. Kalau orang Turki itu ya menghormati makanan tuh dicium makanannya ya. Ya pernah siapa tuh pesepak bola Mesut Ozil ya, dilempar roti ya, rotinya diambil terus dicium ya, sebagai penghormatan kepada makanan ya. Dan juga di Turki ya, itu ada budaya di zaman Khalifah ada orang yang membeli makanan, jadi ada keranjang khusus yang gratis gitu ya. Jadi misalkan orang mau beli roti yang panjang itu itu belinya misalkan 2, tapi yang diambil 1, yang satunya ditaruh di keranjang untuk yang membutuhkan. Mungkin kalau di kita ada budaya nasi bungkus Jumat ya, itu bisa jadi sebagai bentuk kepedulian ya. Dan nanti mungkin ketika dibuka bungkusnya tidak sesuai dengan harapan kita ya, kita mungkin mengharapkan lauknya ayam atau telur, ternyata isinya megono ya. Ya ini juga bisa kita terapkan ya. Kalau kita ingin dia dimakan ya, kalau tidak ya berarti mungkin bisa diberikan orang lain, atau ya tidak usah diambil atau diberikan kepada yang membutuhkan ya. Atau mungkin diberikan, kalau punya ayam bisa diberikan kepada ayamnya, sehingga makan tersebut tidak terbuang sia-sia ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pula riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika beliau bersama Nabi pada sebuah jamuan ya. Nabi SAW waktu itu bertanya kepada keluarganya ya, mengenai makanan apa yang ada ya. Biasakan kita, Bu, ada masak apa hari ini ya. Ternyata kemudian yang dipunya hanya cuka ya. Maka Nabi SAW meminta cuka tersebut dihidangkan ya. Cuka itu kan rasanya hanya untuk campuran makanan ya, hanya untuk tambahan biar lebih asam ya. Tetapi karena memang adanya hanya cuka ya, sehingga ya gandum dengan cuka ya yang dimakan, tidak dengan irisan daging ya. Kalau kita mungkin nasi sama garam gitu ya, Bu ada lauk apa ya, nasinya kan sudah ada, berasnya sudah ada, cuman ada garam ya, sudah garam ya.
Beliau mengatakan apa? Ni'mal udumu al-khallu. Ni'mal udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Tentunya beliau tidak sedang berbohong ya. Hadis riwayat Muslim. Bisa saja beliau mengatakan ya sebaik-baik lauk ya apa saja lauk pasti dimakan ketika perut itu lapar ya. Perut mungkin hanya nasi ya. Kalau perut itu lapar pasti akan dimakan. Atau mungkin nasinya agak keras ya. Mungkin nasinya agak sedikit basi ya. Tapi karena memang kondisinya lapar ya, mau tidak mau nasi tersebut dimakan ya. Yang penting nasinya halal, hasil dari keringat sendiri, bukan hasil curian. Jadi beliau mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya mungkin dimakan ketika lapar, sehingga semua lauk apapun itu akan menjadi nikmat ketika dimakan. Karena sejatinya yang membuat makanan enak dan tidak enak adalah bukan lidah kita, tetapi perut kita yang lapar ya. Kalau tidak ada makanan ya apa yang ada dimakan ya. Sehingga walaupun hanya sekedar nasi ya, mungkin nasi keras, adanya tinggal nasi keras ya, atau mungkin nasinya belum setengah matang atau nasinya agak basi, maka pasti akan dimakan dengan terpaksa ya, daripada harus meminta-minta, daripada harus mencuri, maka lebih baik memakan makanan nasi yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercermin pada keadaan kita pada hari ini dibandingkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dialami, itu kita patutnya bersyukur ya. Dalam hal makanan kita masih bisa makan, setidaknya bisa kenyang 3 hari berturut-turut atau lebih. Sedangkan Nabi saja tidak bisa. Pasti ada satu di mana merasakan lapar, di mana Nabi juga sering berpuasa ya. Maka kita bersyukur atas semua makanan, atas semua rezeki Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati, baik itu makanan yang sederhana, baik itu makanan yang mungkin masakannya ya biasa saja, ya rasanya biasa saja, atau bahkan makanan yang enak sekalipun. Sehingga kalau kita melihat kepada yang lebih bawah, ketika ada orang yang tidak bisa makan atau makan dari sisa-sisa yang ada di sampah ya, maka kita bersyukur. Dan itulah nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kenikmatan dunia. Kita harus melihat kepada yang lebih rendah. Kita makan nasi tempe, ada yang di luar sana orang makan cuma nasi garam atau mungkin makan cuma sekali. Kita makan 2 kali, ada orang yang di luar sana makan 1 kali. Kita makan nasi megono, di luar sana ada yang makan nasi garam. Kita tidak pernah tahu ya. Tapi yang jelas ada di luar sana kondisi orang yang lebih kasihan daripada kita dalam hal makanan atau dalam hal yang lainnya ya. Kita selalu melihat fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah ya. Itu hal yang lebih pantas yang bisa kalian lakukan untuk tidak mencela atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang dilihat adalah man huwa fauqakum ya, kepada orang yang lebih daripada kita ya, kita terus akan merasakan kekurangan terus ya. Ya Allah, orang itu kok hartanya banyak, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, kok saya seperti ini ya. Itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW memberikan pesan untuk dalam hal dunia, ya sudah, lihatlah yang lebih man huwa asfala minkum, yang lebih rendah ya, yang lebih sengsara, yang lebih kasihan. Tetapi kalau dalam hal ketaatan, dalam hal kontribusi di dalam Islam, maka harus boleh iri ya. La hasada illa fi fitnatan ya. Tidak ada atau illa fitnan ya.
Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada dua orang, dua golongan. Yaitu yang pertama adalah seseorang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, bahkan mengajarkannya. Maka kita boleh iri, wah orang itu ilmunya banyak sehingga bisa mengajarkan, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian golongan yang kedua, seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan harta itu laki-laki tersebut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh kita iri, orang itu hartanya banyak, sedekahnya juga banyak, seperti yang diirikan oleh sahabat, dzahaba ahlud dutsur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya enak banget dalam mencari pahala, ya tinggal memberikan hartanya saja itu sudah pahalanya sudah banyak sekali. Sedangkan kita orang miskin tidak bisa memberikan harta, tidak bisa seperti orang kaya tersebut, ya. Jadi luar biasa semangat para sahabat untuk beramal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka kita iri kepada orang yang seperti ini, bukan iri yang dalam hal makanan, dalam hal kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Tapi irilah dalam ketaatan, dalam amal, dalam ibadah yang kita memiliki modal yang sama 24 jam, tenaga yang sama untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.